Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, oleh sebab kemuliaan kebesaran-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Hingga sampai hari ini kami menikmati lawatan Tuhan. Sukacita Allah yang berlimpah memenuhi seluruh hidup kami. Pagi hari ini ketika firman Allah disampaikan, biarlah pagi hari ini kami dapat berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu dan kami menikmati segala kelimpahan berkat dari Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 94 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Pemazmur memperhatikan kedudukan dan keberadaan mereka yang mengabdikan diri kepada Allah. Justru kelihatan oleh pemazmur orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah ada di dalam sebuah keadaan yang cukup sulit, sebuah keadaan yang sangat pelik. Bagaimana pemazmur mengutarakan bahwa umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Allah menurut pemazmur, justru mereka di hadapan mata pemazmur, mereka adalah orang-orang yang diremukkan oleh orang-orang fasik. Bahkan milik mereka sendiri tertindas. Ini menggambarkan sebuah keadaan orang percaya pada waktu itu ada di dalam tekanan hidup yang berat. Artinya memang kondisi ini diciptakan demikian oleh orang-orang fasik. Keadaan inilah yang kemudian menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemazmur untuk bagaimana keterbebannya melihat situasi ini. Dia utarakan kepada Tuhan bahwa umat Allah itu mereka remukkan dan milik kepunyaan mereka ditindas. Kepunyaan Allah sendiri itu tertindas. Ini adalah menggambarkan orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, orang-orang yang ada di dalam tangan Tuhan akan terus mengalami sebuah keadaan-keadaan yang membawa mereka terus ada di dalam keadaan yang tidak baik. Namun demikian ada satu kepedulian pemazmur tentang orang-orang yang demikian. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh, dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Orang-orang fasik sedemikian kejam perbuatan perlakuannya kepada anak yatim, kepada orang-orang asing, kepada janda-janda yang seharusnya mendapatkan pemeliharaan Allah. Tetapi bagi orang fasik mereka tidak memperhatikan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka sebagai pemelihara anak-anak yatim dan janda-janda ini dianggap sepi. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7, dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya. Sepertinya Allah itu berdiam diri terhadap penindasan-penindasan yang muncul. Apakah demikian, Bapak Ibu Saudara? Saya katakan tidak. Allah itu tetap adil, Dia peduli. Ada waktunya, ada masanya kegelapan muncul, tapi ada masanya dan waktunya terang itu bersinar. Sepertinya bagi orang-orang fasik Allah itu berdiam diri, tetapi sedang merencanakan sesuatu bagi mereka. Sedang menyediakan penghukuman yang sempurna kepada mereka yang menolak orang-orang tinggal di dalam kebenaran. Penindasan itu tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Keadaan sulit orang-orang percaya tidak akan dibiarkan oleh Allah.
namun Allah akan tampil sebagai Allah yang berkeadilan, menopang kita yang percaya kepadanya. Intinya adalah mari kita bangun kehidupan di dalam Kristus, tetap ada di dalam Dia, dan tetap mengandalkan Dia di dalam segala sesuatu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.